Halo guys, nama aku Zahra, and anyway, ini adalah konten YouTube pertamaku, dan kali ini aku akan membahas tentang perjanjian internasional sebagai penilaian UTS mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh salah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang bernama Bapak Ridwan Arifin, and enjoy! Nah, bicara tentang perjanjian, kira-kira yang ada di pikiran kalian itu apa sih? Dua pihak yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu, atau mungkin perjanjian yang ada di hukum perikatan, atau mungkin janji gebetan yang bakal ngejagain kamu? Oke. Kali ini, aku akan membahas tentang bagaimana negara Indonesia sebagai negara membuat perjanjian dengan mitra sejajar lainnya yang disebut perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional adalah hubungan baik antar negara berupa kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Contohnya, kesepakatan untuk meningkatkan perdagangan dan arus investasi, kesepakatan untuk memberantas narkotika, pemberantasan untuk membatasi zona antar wilayah negara, kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan, atau bahkan kerjasama masalah kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, kesepakatan ini berfungsi untuk menjaga komitmen negara-negara untuk tetap merealisasikan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional adalah persetujuan antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mengadakan hubungan antar negara menurut ketentuan hukum internasional. Nah, sedangkan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai perjanjian internasional apabila memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu 1. Perjanjian ini harus disepakati antar negara atau organisasi internasional. 2. Perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis. 3. Perjanjian tunduk pada ketentuan hukum internasional. Dan yang keempat, menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Nah, nama dari perjanjian internasional itu juga bermacam-macam sesuai kesepakatan para pihak. Kalian pasti pernah dengar yang namanya MOU atau Memorandum of Understanding. Nah, MOU ini adalah salah satu nama dari perjanjian internasional. Nah, untuk bentuk-bentuk persetujuan internasional diantaranya itu yang pertama, persetujuan atau agreement atau treaty. Nah, ini adalah untuk hal yang disepakati yang sifatnya spesifik seperti mengenai perpajakan, perlindungan cagar budaya, atau pemberantasan korupsi. Yang kedua, itu MOU yang mengedepankan persahabatan antar dua negara seperti meningkatkan kapasitas di bidang teknologi dan promosi perdagangan. Dan yang ketiga yaitu LOI atau Letter of Intent sebagai bentuk keinginan para pihak untuk membentuk perjanjian yang lebih kuat ke depannya. Nah, untuk tahapannya yang pertama yaitu penjajakan. Jadi negara menjajaki kesempatan dengan pihak lain apakah sudah sesuai dengan kepentingan para pihak gitu. Terus yang kedua yaitu perundingan. Jadi di sini para diplomat bernegosiasi untuk merundingkan pasal dan ketentuan yang akan disepakati bersama. Yang keempat adalah perumusan, dan ketika sudah fix untuk disepakati maka perjanjian akhirnya ditandatangani. Nah, setelah ditandatangani ada yang bisa langsung berlaku, ada juga yang harus melalui suatu proses yang namanya ratifikasi. Jadi ratifikasi ini adalah pengesahan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Setelah itu ada juga proses review mechanism, yaitu perjanjian direview kembali apakah perjanjian ini menguntungkan bagi Indonesia, yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dalam monitor evaluasi atau yang disebut MONET. Nah, untuk yang bisa menandatangani perjanjiannya itu nggak boleh sembarangan orang ya guys. Di Indonesia, yang mempunyai wewenang untuk menandatangani perjanjian internasional adalah Presiden dan Menteri Luar Negeri saja. Selain keduanya, harus mempunyai surat kuasa yang dinamakan full power. Nah, kalian penasaran gak sih naskah perjanjian internasional yang sudah ditandatangani itu disimpannya di mana? Nah, di Indonesia, surat perjanjian internasional yang sudah ditandatangani itu disimpan di suatu ruangan yang bernama Treaty Room milik Kementerian Luar Negeri yang berada di Gedung Garuda, guys. Nah, di Treaty Room ini juga menyimpan naskah asli perjanjian internasional tertua yang pernah ditandatangani oleh Indonesia, yaitu Perjanjian Persahabatan RI Suriah yang ditandatangani tanggal 2 Juli tahun 1947. Nah, buat contohnya nih, di pelajaran sejarah, kalian pasti nggak asing dengan perjanjian internasional yang pernah ditandatangani Indonesia, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian New York,
ataupun perjanjian konferensi meja bundar. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku Zahra Rani pamit and see you!